Olah sang magic, mewarnai dan bermain dengan pasir ajaib. Mimpi kecil Cappuccino Assassino. Di kota cangkir ceria, Cappuccino Assassino punya mimpi. Suatu hari, aku ingin ikut lomba kopi pelangi dan jadi juara. Tapi Cappuccino tahu dia belum bisa apa-apa. Bahkan bikin kopi biasa pun sering tumpah, rasanya pahit dan busanya pecah. Namun dia tetap semangat belajar sendiri. Sampai hari pendaftaran lomba tiba. Saat Cappuccino datang ke arena lomba, peserta lain melihatnya dan mulai tertawa. Itu kan Cappuccino, si gagal busa. Warna kopinya kayak air kubangan. Hahaha. Mau ikut lomba? Mimpi dulu sana. Cappuccino terdiam. Hatinya seperti diremuk. Dia menunduk dan berjalan menjauh. Mungkin mereka benar. Aku nggak pantas ada di sini. Cappuccino duduk sendiri di bawah pohon. Tiba-tiba Udin Dindin Dindun datang dan duduk di sebelahnya. Jangan dengerin mereka. Kamu cuma butuh latihan. Simpan-sini Bananini melompat turun dari dahan. Mereka hanya jago mengejek. Tapi kamu punya hati yang kuat. Berber Patapim muncul sambil membawa alat pengukur suhu. Aku bantu kamu atur teknik yang tepat. Prigo Camelo membuka punuk kulkasnya. Dan aku punya sirup pelangi rahasia khusus buat kamu. Cappuccino menangis. Bukan karena sedih, tapi ia terharu. Kalian datang saat semua menjauh, saat dunia menertawai langkahku, saat suara hatiku jadi bisu. Sahabat datang tanpa suara, membawa pelukan, semangat dan cahaya. Mereka mulai latihan dari nol. Udin Dindin Dindun bantu latihan teknik menuang air sambil memukul-mukul gelas kecil. Cappuccino Assassino mencoba dan tumpah. Coba lagi. Kali ini jangan terlalu cepat ya. Jangan buru-buru. Rasa enak itu butuh kesabaran, kata Udin Dindin Dindun sambil tersenyum. Simpan sini Bananini membantu membentuk busa pelangi. Dia menunjukkan cara membuat busa dari susu yang diputar melingkar. Lihat ini, bentuk hati, bentuk bintang, dan sekarang coba bentuk pelangi. Cappuccino Assassino mencoba menggambar pelangi pakai busa, tapi malah jadi mirip ular bengkok. Tawa simpan sini Bananini, tapi dia tidak mentertawakan. Dia menyemangati. Setiap pelangi pernah mulai dari garis yang gak sempurna. Berber Patapim mengajarkan ilmu suhu panas. Air kopi terbaik itu suhunya 90 derajat. Lebih dari itu rasanya pahit. Kurang dari itu rasanya lemah. Berber Patapim menyalakan alat pengukur suhu digital dan mulai mengajarkan cara melihat gelembung air mendidih. Lihat buihnya. Kalau mulai naik pelan, itu pas banget.
Cappuccino Assassino mulai mencoba teknik itu dan akhirnya busanya bertahan. Yes, ini mulai enak. Frigo Camelo membawa 4 botol sirup warna-warni. Ini merah stroberi, oranye jeruk, biru mint, ungu anggur. Kamu harus tuang pelan-pelan dan satu persatu. Cappuccino Assassino tuang, tapi warnanya tercampur. Jadi berubah menjadi warna coklat. Aduh, gagal lagi. Cappuccino Assassino menghela napas. Matanya mulai berkaca. Aku tetap gak bisa. Aku capek. Mungkin ini bukan untukku. Frigo Camelo mendekat, menatapnya dengan lembut sambil berkata, "Kamu boleh sedih, tapi jangan berhenti. Kami di sini bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau belajar." Beberapa hari berlalu, Cappuccino Assassino terus mencoba. Kadang gagal, kadang hampir putus asa, tapi dia selalu ingat setiap langkah kecil tetap menuju mimpi. Dan akhirnya kopinya mulai harum. Warna mulai muncul dengan indah. Busa pelangi terbentuk dengan lembut di atas permukaan. Dan Cappuccino mulai percaya pada dirinya sendiri. Aku tidak sendiri dan aku tidak seburuk yang dulu kupikir. Kalau langkahku gemetar, ku pegang tangan kalian. Kalau pikiranku ragu, kalian beri harapan. Dari rasa yang takut dan luka yang kecil, kini tumbuh keberanian yang tak tergantikan. Hari lomba pun tiba. Semua peserta menampilkan kopi mereka yang cantik, wangi, dan berkilau. Cappuccino Assassino berdiri menunduk, tangannya gemetar. Ia baru saja menyajikan kopi terbaik yang pernah ia buat, tapi rasa takut dan ragu masih menyelimuti hatinya. Para juri mencicipi perlahan. Mereka saling melirik. Mereka tidak berkata apa-apa. Seluruh arena menjadi hening. Semua peserta menahan napas. Cappuccino Assassino memejamkan matanya. Mungkin masih kurang sempurna. Tiba-tiba salah satu juri berkata dengan suara pelan namun tegas, "Ini luar biasa." Rasanya lembut, hangat, dan penuh makna. Penonton mulai berbisik, lalu suara lantang terdengar, dan pemenang lomba kopi pelangi tahun ini adalah Cappuccino Assassino. Tepuk tangan bergemuruh. Penonton berdiri, bersorak, dan beberapa peserta yang dulu mentertawakannya kini terdiam. Mereka menyangka si cangkir kecil yang dulu sering gagal kini berdiri sebagai juara. Cappuccino Assassino hanya bisa menatap sahabat-sahabatnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku menang, aku beneran menang." Udin din 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 dun mendekat. "Bukan cuma menang lomba, kamu sudah menang dari rasa takutmu sendiri." Cappuccino Assassino menangis.
Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bangga dan bersyukur. Ia memeluk keempat sahabatnya. Tangis haru mengalir. Penonton ikut tersentuh. Suasana menjadi hangat seperti rasa kopinya. Dan langit kota dipenuhi warna seperti kota pelangi. Wah, teman-teman, kalian lihat kan tadi perjuangan Cappuccino. Dulu dia malu, diejek, bahkan hampir menyerah. Tapi karena sahabat-sahabat sejatinya, dia bisa jadi juara. Kalau kalian punya mimpi, jangan takut gagal ya. Kalau kalian suka cerita ini, yuk klik like, tekan subscribe channel Ola Sun Magic. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman.